Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Anggita dari kelas 12 Farmasi SMK Al-Wafa. Untuk video kali ini, saya ingin memaparkan tentang sebuah alur praktek demonstrasi LSP di apotek. Yuk simak penjelasannya. Alur praktek demonstrasi. Yang pertama, yaitu pasien datang ke apotek dan membawa resep, racikan, dan OTC dari dokter. Asesi menyambutnya dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat datang di apotek Al-Wafa Farma, ada yang bisa saya bantu? Yang kedua, yaitu asesi menerima pesanan OTC dan resep racikan dari dokter. Asesi lalu mengucapkan, silahkan tunggu sebentar ya, saya cek ketersediaan obat dan harganya terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu asesi mengecek ketersediaan pesanan dan harga obat. Yang keempat, yaitu asesi mengkonfirmasi kepada pasien mengenai ketersediaan pesanan. Jika salah satu pesanan tidak ada dan pasien berkenan ingin dibuatkan kopi resep, maka kita harus membuatkannya. Yang kelima, yaitu asesi menyebutkan total harga, dan apabila pasien setuju dan memberikan uangnya lebih dari harga yang kita kasih, maka asesi mengucapkan ditunggu sebentar ya Pak, Bu, saya ambilkan kembaliannya terlebih dahulu. Yang keenam, yaitu asesi memberikan uang kembalian berikut dengan nomor antrian kepada pasien dengan mengucapkan, Pak, Bu, ini kembalian dan nomor antriannya, silahkan ditunggu ya, saya siapkan obatnya terlebih dahulu. Yang ketujuh, asesi lalu menuju ruang racik untuk membuat jurnal dan racikan apotek. 8. Asesi menerima usulan permintaan barang dari rawat jalan atau rawat inap. Setelah itu, asesi meminta paraf kepada pemesan dari rawat jalan atau rawat inap. Yang kesembilan, yaitu setelah selesai menjurnal racikan apotek dan UPB, asesi meminta paraf kepada apoteker untuk divalidasi dengan mengucapkan, mohon maaf Pak, Bu, saya meminta ACC jurnal resep. 10. Setelah asesi mendapat paraf dari apoteker, maka asesi langsung menuju meja racik untuk membuat sediaan obat pesanan dari apotek dan UPB. 11. Yaitu setelah meracik sediaan apotek dan UPB, asesi lalu meminta paraf jurnal ke apoteker untuk divalidasi kembali. Selain membawa jurnal untuk divalidasi, asesi juga membawa kopi resep dan kwitansi. 12. Setelah itu asesi langsung menuju apotek dan memanggil pasien untuk menyerahkan pesanan dan melakukan PIO atau pemberian informasi obat dengan mengucapkan antrian nomor 5, mohon maaf saya minta kembali nomor antriannya. Setelah itu kita melakukan PIO. Untuk sediaan jadi cukup menyebutkan nama dan jumlah sediaan saja. Untuk sediaan racikan kita perlu menjelaskan khasiat, dosis dan aturan pakai, serta jelaskan efek samping pada obat-obat tertentu. 13. Yaitu asesi menyerahkan pesanan beserta kopi resep dan kwitansi dengan mengucapkan, ini Pak, Bu, untuk kwitansi dan salinan resepnya bisa ditebus kembali di sini atau bisa juga ditebus di apotek lain. Ke-14, asesi melakukan pengarsipan resep dan melaporkannya kepada apoteker dengan mengucapkan, mohon maaf Pak, Bu, saya sudah melakukan pengarsipan resep. 15. Asesi menyerahkan UPB ke gudang rawat jalan atau rawat inap dengan mengucapkan, mohon maaf Pak, Bu, ini pesanan obatnya. Selain itu, kita juga menyebutkan nama dagang dan jumlah sediaannya. Ke-16, yaitu pemusnahan resep. Sebelum melakukan pemusnahan resep, maka asesi memilah resep yang akan dimusnahkan. Selanjutnya, asesi menimbang resep yang akan dimusnahkan. Setelah itu, asesi membuat berita acara dan melaporkannya kepada apoteker untuk divalidasi dengan mengucapkan, mohon maaf Pak, Bu, saya telah membuat berita acara pemusnahan resep, mohon untuk divalidasi. Ke-17, yaitu asesi melakukan mutasi barang dengan memilih mana obat yang termasuk fast moving dan mana obat yang termasuk slow moving. Ke-18, yaitu pengadaan perbekalan sediaan farmasi. Pertama, asesi mengecek kartu stok, lalu asesi membuat surat pesanan. Setelah itu, asesi meminta paraf surat pesanan kepada apoteker dengan mengucapkan, Pak, Bu, saya sudah membuat surat pesanan, apakah ada tambahan?
Bila tidak ada atau sudah selesai, maka minta cap dan farap untuk divalidasi. Setelah itu, ACC meminta izin kepada apoteker untuk melakukan pemesanan kepada PBF. Selanjutnya, ACC menelpon PBF untuk melakukan pemesanan obat. ACC memesan obat dengan menelpon PBF dengan mengucapkan, "Selamat siang, saya mau pesan obat paracetamol. Apakah tersedia? Berapakah harganya? Apakah ada potongan harga? Dan bisakah pengiriman dilakukan pada hari ini? Dan melalui sistem apa pembayarannya?" Ke-19 yaitu ACC melakukan penerimaan barang dari PBF. ACC menerima barang dari sales PBF. Selanjutnya, ACC mengecek kesesuaian antara faktur, SP, dan kualitas fisik barang. Jika ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan, maka dilakukan retur. Ke-20 yaitu melakukan peraturan barang ke PBF. Coret harga barang yang diretur dalam faktur, lalu hitung kembali jumlah harganya. Setelah itu, masukkan barang, faktur, dan SP serta form retur pada box retur. Lalu, ACC menyerahkan barang yang diretur dengan melampirkan form retur, SP, faktur berwarna putih dan biru kepada sales. Yang ke-21 yaitu ACC melakukan pengarsifan resep pada faktur warna biru. ACC melakukan pengarsifan faktur warna biru dan melaporkannya kepada apoteker. Yang ke-22 yaitu penyimpanan perbekalan farmasi ke gudang. ACC menyerahkan barang dari bagian perdagangan ke petugas gudang. Lalu ACC menginput barang. Setelah itu ACC menyimpan barang sesuai dengan SOP penyimpanan barang. Terakhir yaitu ACC melakukan kontrol kadaluarsa. ACC mengecek ketersediaan obat pada rak kontrol kadaluarsa dan memisahkannya. Kemudian lapor kepada apoteker. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.